Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran praktikum akuntansi lembaga ini, saya dan kelompok saya ingin menjelaskan KD 3.10 yaitu menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Indikator pembelajaran dalam materi ini adalah menjelaskan transaksi akuntansi aset satker dan pencatatan transaksi akuntansi desa. Akuntansi aset satker dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah didefinisikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi, sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh peraturan pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Akuntansi aset, satker terbagi menjadi dua. Yang pertama, aset lancar, yaitu kas dan sumber daya lainnya yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode. Di dalam aset lancar ini terdapat yang pertama itu adalah kas di bendahara penerimaan, yaitu saldo normal perkiraan kas di bendahara penerimaan adalah di sebelah debit. Penambahan kas dicatat di sebelah debit dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. Perkiraan ini didebet pada saat direalisasikan kas yang berasal dari yang pertama penerimaan pendapatan asli daerah, itu ada 3, yang pertama penerimaan pendapatan pajak daerah, yang kedua penerimaan pendapatan retribusi daerah, dan yang ketiga adalah penerimaan lain-lain PAD yang sah. Nah, yang kedua ada penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Di sini ada 3 bagian juga, yaitu penerimaan pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan penerimaan pendapatan lainnya. Yang kedua adalah kas di bendahara pengeluaran. Perkiraan kas di bendahara pengeluaran dikredit pada saat kas dikeluarkan dari kas di bendahara pengeluaran untuk keperluan pada saat yang pertama adalah pemberian panjar untuk pemimpin kegiatan, yang kedua adalah belanja operasi dan belanja modal langsung dari bendahara, yang ketiga adalah penyetoran sisa uang persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD. Biasanya terjadi di akhir tahun periode. Selanjutnya adalah piutang pajak daerah, retribusi daerah, merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya, serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya atau SKPD atau SKRD. Penambahan piutang pajak atau retribusi dicatat di sebelah debit dan pengurangan dicatat di sebelah kredit. Contoh jurnal penyesuaian piutang pajak atau retribusi daerah adalah di sebelah debit piutang pajak, lalu di sebelah debit ada piutang retribusi, dan di sebelah kredit ada cadangan retribusi. Lalu ada aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APD, APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah, donasi, pertukaran aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap ini terdiri dari 5. Yang pertama contohnya tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan peralatan dan mesin. Selanjutnya contoh jurnal akuntansi perolehan aset tetap melalui belanja modal. Yang pertama, jurnal belanja modal jika melalui SP2D LS ke pihak ketiga. Yang pertama di sebelah debit ada belanja modal dan di sebelah kredit ada RK pusat. Lalu yang kedua, jurnal belanja modal jika melalui uang persediaan. Di sebelah debit ada belanja modal dan di sebelah kredit ada kas di bendahara pengeluaran. Lalu yang terakhir adalah jurnal kronologi pengakuan aset tetap. Di sebelah debit ada aset tetap dan di sebelah kredit ada ekuitas dana investasi diinvestasikan dalam aset tetap. Selanjutnya, transaksi akuntansi desa yaitu
Di sini jenis pendapatan desa. Jenis pendapatan desa itu terdiri dari pertama, pendapatan asli desa, merupakan pendapatan yang diterima oleh bendahara desa dan harus disetorkan ke dalam rekening kas desa. Contoh pencatatannya bisa kita lihat dalam tahun 2000, XX diperoleh PAD di desa berupa hasil usaha 19 juta ribu rupiah, hasil aset berupa swadaya sebesar 250 juta rupiah, dan lain-lain pendapatan asli desa sebesar 6.500.000 rupiah. Untuk pencatatannya yaitu hasil usaha 19 juta, hasil aset swadayanya 25 juta, dan lain-lain pendapatan asli desanya 6.500.000, lalu kita jumlahkan menjadi 50.500.000 rupiah. Selanjutnya, transfer desa. Suatu bentuk alokasi pendapatan dalam bentuk transfer pendapatan tersebut berasal dari pemerintah di atas desa sebagai bentuk bantuan keuangan kepada desa. Contoh pencatatannya bisa kita lihat dalam tahun 2000XX diperoleh transfer berupa dana desa sebesar 550 juta rupiah, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten A sebesar 225.900.000 rupiah, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta rupiah. Untuk pencatatannya yang pertama adalah dana desa 550 juta, bagian dari hasil pajak dan retribusi 225.900.000, dan bantuan keuangan dari APBD-nya 6.500.000 rupiah. Kita total menjadi 830.900.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain yang diterima oleh desa misalnya hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lainnya yang dianggap sah. Untuk contoh pencatatannya, soalnya adalah pada tahun 2000XX diterima hibah sebesar 18.500.000 dan lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar 1.250.000. Untuk pencatatannya, yang pertama hibah 18.500.000 rupiah dan lain-lain pendapatan yang sah 1.250.000 rupiah. Lalu kita totalkan menjadi 19.750.000 rupiah. Selanjutnya adalah jenis pembelanjaan desa. Jenis pembelanjaan desa itu ada 5. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Lalu bidang pemberdayaan masyarakat desa. Lalu yang terakhir adalah belanja tak terduga. Untuk contoh pencatatan yang pertama dalam pembelanjaan desa adalah dalam tahun 2000XX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari belanja pegawai 360 juta, belanja barang dan jasa 180 juta, dan belanja modal 50 juta. Totalnya adalah 590 juta ribu rupiah. Lalu selanjutnya adalah jenis pembelanjaan desa. Belanja dalam kelompok digunakan untuk, ini masih lanjutan soal yang tadi, ada 4, penghasilan tetap dan tunjangan, ada belanja pegawai 360 juta, lalu operasional perkantoran, belanja barang dan jasa 24 juta, belanja modal 50 juta. Lalu yang ketiga ada operasional BPD, terdiri dari belanja barang dan jasa 12 juta, lalu yang terakhir operasional RT RW, di dalamnya adalah belanja barang dan jasa 144 juta. Lalu untuk contoh catatan kedua untuk jenis pembelanjaan desa adalah dalam tahun 2000XX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Pelaksanaan pembangunan desa, ini terdiri dari 2, belanja barang dan jasa 170 juta, dan belanja modal 340 juta. Kita totalkan menjadi 510 juta rupiah. Masih lanjutan soal yang kedua tadi, belanja dalam kelompok ini digunakan untuk 1, perbaikan saluran irigasi. Rinciannya adalah belanja barang dan jasa 73 juta dan belanja modal 147 juta. Pengaspalan jalan desa ada belanja barang dan jasa 97 juta dan belanja modal 193 juta. Selanjutnya untuk jenis pembelanjaan desa, contoh pencatatan
Selanjutnya, untuk jenis pembelanjaan desa, untuk pencatatan ketiga, ini soalnya dalam tahun 2000XX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada pembinaan kemasyarakatan desa. Di sini di dalamnya ada belanja barang dan jasa 114 juta rupiah. Lalu pemberdayaan masyarakat desa, di dalamnya ada belanja barang dan jasa sebanyak 74 juta. Lalu ada belanja tak terduga, di dalamnya ada belanja barang dan jasa 34 juta rupiah. Lalu dalam pembelanjaan desa ada yang namanya penerimaan pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Contoh pencatatannya yaitu dalam tahun 2000XX diterima hasil silpa sebesar Rp28.600.000, pencairan dana cadangan Rp10 juta. Lalu bagaimanakah pencatatannya? Bisa kita lihat. Silpanya 550 juta, lalu pencairan dana cadangannya Rp225.900.000. Lalu bisa kita totalkan hasilnya jadi Rp38.600.000. Lalu ada lagi pengeluaran pembiayaan, yaitu pembiayaan ini berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Untuk soalnya adalah dalam tahun 2000XX dikeluarkan dana untuk pembentukan dana cadangan sebesar 25.600 dan penyertaan modal sebesar 25 juta. Untuk pencatatannya bisa kita lihat pembentukan dana cadangannya 25.600 dan penyertaan modalnya 10 juta. Jadi totalnya Rp38.600.000. Nah, itu dia yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.